Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Basis Data pertemuan ke-7. Di sini kita akan membahas tentang normalisasi dan business rules. Jadi di pertemuan kali ini tidak akan banyak praktek, tapi lebih ke teoritis ya. Jadi kita akan membahas tentang normalisasi. Apa sih normalisasi itu? Kalau kita baca di modul di sini, suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Seperti itu. Jadi intinya gini, kita normalisasi database itu kita membuat suatu database yang tidak normal menjadi normal seperti itu. Karena apa? Kalau database tidak dinormalisasi, biasanya performanya akan menurun seperti itu. Seperti lambat dalam pencarian data, tidak bisa melakukan input data dengan benar seperti itu. Tujuannya ya itu tadi agar dapat bekerja dengan optimal. Meskipun di sini ada lagi ya tujuannya ya. Ini tujuan normalisasi menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data berada pada data yang tepat. Apa sih redundansi data itu? Redundansi data itu maksudnya datanya itu berlebihan gitu, berlebihan dan tidak tepat peletakannya seperti itu. Nah, kalau data-data sudah terjadi redundansi atau tidak dependensi, ya itu bisa menyebabkan nih beberapa kemungkinan nih insert anomali, yaitu tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung seperti yang saya katakan di awal tadi. Lalu delete anomali, penghapusan data tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu update anomali juga, nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Nah, normalisasi dalam database itu secara keseluruhan itu ini ada 9 ya. Nih, dari 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan terakhir ada 6NF. Meskipun sebenarnya saat kita melakukan normalisasi database, itu tidak harus kita melalui semua prosesnya, tergantung kebutuhannya. Biasanya sih cuma perlu sampai 3NF, ya paling banyak sampai BCNF atau 4NF lah, biasanya paling banyak ya. Tapi umumnya, secara umum itu biasanya sampai 3NF aja. Sekali lagi tergantung kebutuhan. Karena kalau database-nya sudah normal, ya berarti tidak perlu lagi dilakukan normalisasi seperti itu. Meskipun hanya sampai 3NF atau EKNF atau BCNF 4NF seperti itu. Tidak perlu sampai 6NF. Seperti itu. Nah, tahapan-tahapannya kita lihat di sini. Dimulai dari 1NF ya. Lalu ada 2NF. Untuk syarat-syaratnya ini nanti saya jelaskan, sekalian saya berikan contoh tabelnya aja nanti ya. Nanti contohnya kita juga bisa lihat di modul sini kok. Jadi dimulai dari 1NF tadi ya. Lalu ada 2NF, lalu 3NF, kemudian BCNF. Ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Dari 1NF sampai 6NF. Seperti itu. Dan kita nggak perlu melalui semuanya, seperti yang saya bilang tadi. Seperlunya saja. Seperti itu. Untuk tahapannya, sebenarnya di modul sudah ada, tapi akan saya jelaskan lagi. Saya akan coba jelaskan lagi yang ada di modul ini. Ini contoh tabel yang tidak normal ya, yang perlu dinormalisasi. Di sini kita bisa lihat ada di tabel sini, ini tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa yang belum dinormalisasi. Ini unnormal, tidak normal. Di sini kita lihat ada 6 atribut. Di atribut pertama dia memiliki name, lalu ada nama, semester, mata kuliah. Ini NIDN dan nama dosen. NIDN ini nomor induk dosen ya. Kita lihat di sini, kalau kita perhatikan, di sini ada yang kosong ya. Nih, Andika Saputra kosong di bawahnya. Tapi di matkul sama NIDN sama nama dosennya terisi, ada struktur data,
NIDN sama nama dosen. Itu maksudnya gini ya. Jadi Andika Saputra dengan NIM 201001 dan semester 1, dia tuh mengambil matkul algoritma dan struktur data. Kenapa di sini kosong? Karena ini istilahnya itu grouping. Jadi di tabel ini terjadi grouping. Karena ini sama kan, maka dilakukan grouping seperti itu. Nah, kalau di dalam database itu sebenarnya nggak boleh ada grouping seperti ini. Grouping itu boleh dilakukan saat kita menampilkan data dari database ke suatu web misalnya, seperti itu boleh. Tapi kalau di dalam database ini tidak boleh seperti ini, karena ini kan jadinya kosong ya. Begitupun ini di bawahnya nih, ini ada grouping juga nih. Ini di sini juga ada grouping, ini nggak boleh kayak gini, ini harus dinormalkan ini. Nah, cara normalisasinya seperti apa? Kita coba ke 1NF dulu. Sebelum kita lakukan normalisasi ke 1NF, kita harus tahu dulu syarat-syarat 1NF. Pertama, kita lihat sini saja ya. Lihat sini. Pertama itu tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Jadi setiap atribut itu harus bernilai tunggal seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, ini kan ini kalau bisa dibilang ini bernilai ganda ya, nggak bernilai tunggal, karena ini lihat name sama namanya ini, data Andika Saputra ini itu memiliki dua, bisa dibilang ini data ganda gitu ya. Jadi ini harus jadikan masing-masing data seperti itu. Ini juga biar yang gini, karena ini kan terjadi grouping di sini, berarti kan ini yang harusnya 3 baris malah jadi 1 baris saja, karena grouping, karena proses grouping seperti itu. Itu tidak boleh seperti itu. Lalu kalau kita lihat lagi di sini telah ditentukan primary key. Nah, kita harus tahu dulu primary key-nya yang mana tadi ya, harus kita tentukan. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian, kemudian tiap atribut yang dapat memiliki banyak nilai sebenarnya menggambarkan entitas atau relasi yang terpisah. Seperti itu. Nah, jadi cara untuk menormalisasinya adalah ini yang grouping ini tidak boleh di grouping, jadi harus jadi masing-masing, harus punya data masing-masing seperti itu. Kalau kita lihat nih, jadinya seperti ini ya. Nih, tidak ada proses grouping, jadinya kayak gini. Andika Saputra. Kalau tadi kan Andika Saputranya cuma 1, tapi matkulnya ada 2 ya. Nah, kalau ini enggak, yang Andika Saputranya jadi ada 2 seperti itu. Seperti itu. Ini sudah 1NF. Contoh sederhananya ya. Lalu, apakah ini sudah normal? Belum ya. Masih perlu dinormalisasi lagi. Karena 1NF sudah kita lalui atau sudah kita lakukan, selanjutnya kita bisa lanjut ke pemecahan. Pemecahan itu masih masih di apa namanya, 1NF. Nah, seperti itu. Karena kan kalau kita lihat di sini nih ada name sama NIDN. Kalau kita ingat di syarat-syarat tadi, nah di sini telah ditentukan primary key untuk tabel atau relasi. Nah, kalau kita lihat di sini kan name itu adalah primary key dari mahasiswa ini. Tapi di sini ada juga NIDN. NIDN itu adalah primary key dari dosen. Nah, berarti ini harusnya tabel mahasiswa dan dosen itu harusnya terpisah ya. Harusnya terpisah menjadi 2 tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa dengan primary key NIM, lalu tabel dosen dengan primary key NIDN, seperti itu. Setelah dipecah, jadinya seperti ini ya untuk tabel dosen ya. Jadi tabel dosen itu punya NIDN, lalu nama dosen. Nah,
Ini kenapa ada matkul 1, matkul 2, matkul 3? Karena kita lihat di sini ya. Di sini kan dosennya punya matkul ya. Rianti Anjani mengajar matkul algoritma dan struktur data. Nah, ini di sini kita lihat yang paling banyak itu memiliki 3 matkul ya. Ya, 3 matkul. Makanya di sini matkul 1, 2, 3. Ini contoh aja sih, contoh yang belum ternormalisasinya seperti ini. Tapi kalau kita buat kayak gini, apakah ini sudah normal? Kan belum ya. Karena kita lihat di sini. Di bagian Erwin Masadi, itu malah ada yang kosong. 2. Di Susan Savitri juga ada yang kosong nih, di matkul 3. Nah, ini nggak boleh nih. Ini nggak normal kalau database kayak gini. Jadi, kita normalisasi tabel matkul ini harusnya, tabel matkul. Ini atribut matkul ini harusnya tidak dibikin 3 seperti ini, tapi dibikin 1 saja. Seperti itu. Dan kita lihat hasil normalisasinya adalah seperti ini. Jadi hanya punya 3 atribut. NIDN, nama dosen, matkul, seperti itu. Nah, lalu kita bisa lanjut ke 2NF. Nah, di 2NF kita lihat di sini. Di sini ada tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa yang tadi sudah ternormalisasi. Kalau kita lihat di sini tadi. Nah, di bagian sini. Di sini kan ada name, nama, semester. Kalau kita lihat, ada redundansi data. Redundansi data di sini adalah duplikasi data. Kita lihat di sini. NIM 2001 dengan nama Andika Saputra semester 3. Di bawahnya kita lihat itu sama ya. NIM-nya sama, namanya sama, semesternya sama. Kemudian bawahnya lagi kita lihat ada Bianti Anggi. Itu di bawahnya sama ya NIM-nya, bahkan 3 baris nih sama nih datanya nih. Bahkan sampai semesternya. Itu sebenarnya nggak perlu ya. Itu bisa kita jadikan masing-masing itu satu data aja. Jadi seperti ini, kita lihat nih. Untuk Andika Saputra cuma 1 baris, Bianti Anggi 1 baris, Naura Putri 1 baris. Nah, jadi tidak ada redundansi data yang berupa duplikat ya. Seperti itu. Ini sudah normal nih untuk tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa. Kemudian di sini ada tabel atau entitas ambil. Kenapa? Kenapa ambil? Itu maksudnya ya. Ambil mata kuliah ya. Karena kan kita lihat tadi di atas kita sudah menormalisasikan tabel dosen. Lalu dosen tersebut punya matkul. Makanya di sini dibuatlah tabel tabel ambil seperti itu atau entitas ambil seperti itu yang sudah dinormalisasi. Nah, kita lihat di tabel ambil ini kita cuma perlu name, NIDN, matkul, dan nama dosen. Kita tidak perlu nama mahasiswanya ya, karena sudah diwakili oleh NIM. Jadi NIM ini mengambil matkul ini yang diampu oleh dosen ini. Seperti itu. Ini pun sebenarnya NIM, matkul, NIDN pun sudah cukup sebenarnya tanpa nama dosen. Seperti itu. Saran saya sih, itu saran saya aja. Lalu kita lanjut ke 3NF. Nah, ini sama tadi kasusnya. Seperti yang mahasiswa tadi, ada duplikasi data di tabel dosen ya. Seperti Rianti Anjani nih, ada 2, bahkan 4 baris. Lalu Susanti Sapitri ada 2 baris. Ini Erwin cuma 1 baris. Berarti ini dah. Nah, tapi yang sisanya ini kita perlu normalkan. Jadi seperti ini.
Dari yang berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu hanya menjadi 3 baris seperti itu. Kita hapus duplikasi datanya. Seperti itu. Kemudian di tabel ambil tadi, seperti yang saya bilang ya, seperti yang saya beritahu di atas, itu normalnya adalah name, matkul, NIDN. Nah, itu sudah cukup. Tanpa perlu nama dosennya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah membuat 3 tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa di sini dengan hanya 3 atribut dan memiliki 3 baris yang awalnya memiliki 3 atribut dan berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris. Seperti itu. Kemudian ada tabel dosen yang memiliki 2 atribut dan 3 baris. 3 record data. Yang sebelumnya ada berapa record nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 record data. Dan ada tabel ambil. Seperti itu. Nah, tabel ambil itu 3 atribut ya. 3 atribut. Ini boleh kalian tambah 1 atribut lagi sih sebenarnya, itu boleh. Seperti misalnya kode ambil atau ID ambil sih, seperti itu boleh. Tapi karena ini kan kita melakukan proses normalisasi entitas masih ya, proses normalisasi entitas berdasarkan tabel yang di awal, yaitu tabel ini. Nah, di sini kan nggak ada ID ambil ya, makanya disesuaikan dengan tabel ini, entitas ini. Tapi saat kalian melakukan pembuatan database nanti di PHP MySQL misalnya, itu boleh kalian tambahin ID ambil gitu, boleh. Nah, ID di tabel ambil atau entitas ambil itu hanya ada 3 atribut, name, matkul, NIDN. Itu sudah cukup. Jadi nggak perlu nama mahasiswa, nggak perlu nama dosen, itu nggak perlu. Cukup name, mengambil matkul algoritma misalnya dengan yang diampu oleh dosen dengan NIDN segini, seperti itu. Ini bisa dibilang foreign key-nya ya. Seperti itu. Ya, kita sudah berhasil melakukan normalisasi database atau normalisasi entitas, seperti itu. Dari yang awalnya 1 tabel kita pecah menjadi 3 tabel, seperti itu. Dan kita sudah melalui 3NF ya, 3NF. Jadi karena sudah normal, kita tidak perlu lanjut ke 4NF atau ENF segala macamnya. Karena ini sudah normal. Tidak perlu lagi dinormalisasi seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya ajarkan atau yang dapat saya sampaikan untuk normalisasi. Bila ada salah hilapnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.